Peledakan penduduk dunia pada tahun 2050 berkisar 8,9 miliar. Akan diikuti kebutuhan pangan yang melonjak tajam. Tanah pertanian nasional sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan pasokan pangan. Akibat tanah pertanian Indonesia sudah kekurangan humus sehingga tidak mampu lagi untuk memproduksi kebutuhan pangan nasional. Bahan organik tanah atau BOT dikatakan normal ketika kandungan C organik di dalam tanah lebih 2%. Namun kenyataannya sekitar 73% lahan pertanian di Indonesia memiliki kandungan C organik tanah jauh kurang dari 2% atau tergolong rendah. Kerusakan kesuburan tanah adalah dampak dari penggunaan pupuk kimia yang berlebih. Perusakan humus juga dipercepat oleh degradasi radikal air dan erosi humus. Pemulihan humus tidak bisa dilakukan hanya dengan proses alami karena memerlukan waktu ribuan tahun. Untuk itu, kecepatan pembentukan humus memerlukan inovasi agar kesuburan tanah bisa memasok kebutuhan pangan nasional. Telah dilakukan adopsi produksi dan uji pasar bahan pembenah tanah berhumus dan pupuk organik berhumus dari bahan baku limbah bulu rumah pemotongan ayam atau RPA secara karbonasi hidrotermal. Kreasi Rika ini mempunyai 5 luaran. Luaran yang pertama, validasi proses skala UMKM non-mobile HTC dan telah dilakukan produk pupuk organik berhumus atau POH dan bahan pembenah tanah berhumus atau BPTH. Luaran kedua, validasi proses skala pilot project mobil HTC telah dihasilkan prototipe mobil HTC dan uji statistik. Luaran ketiga, pembuatan kekayaan intelektual telah dihasilkan 1 paten terdaftar. Luaran keempat adalah pembuatan artikel ilmiah yang telah menghasilkan 1 jurnal internasional Q3 accepted di Indonesia, Jurnal Chemistry. Luaran kelima adalah dokumen bisnis plan yang telah dilakukan pada produk BPTH dan POH pada reaktor HTC non-mobile. Mitra yang terlibat dalam matching fund ini ada 2, yaitu PT Janu Putra Sejahtera atau PT JPS sebagai calon pengadopsi teknologi dan produk yang dihasilkan, dan PT Chakravartin Engineering Indonesia atau PT CEI sebagai pendukung manufakturing pembuatan reaktor. Metode karbonasi hidrotermal dapat memproduksi asam humat dan asam sulfat dalam order jam yang sangat sulit dilakukan secara composting. Secara alamiah, pembuatan asam humat dan asam sulfat memerlukan waktu ribuan tahun. Untuk mengatasi masalah ketahanan pangan dan lingkungan tersebut, hanya ada satu cara yang harus dilakukan, yaitu dengan pembangunan pertanian berkelanjutan dan lingkungan yang berkelanjutan. Paradigma pembangunan pertanian yang berkelanjutan, berhasilnya paradigma ini sangat bergantung pada peran perguruan tinggi, studi, dan pemerintah dalam berpartisipasi serta meningkatkan level of knowledge kepada petani.